back to my channel. Pada video kali ini aku pengen nyobain produk-produk dari Sada by Cathy Sharon. Ini kurang lebih banyak produk yang aku benar-benar baru cobain di depan kamera ya. Jadi ini bisa dibilang semacam seperti tutorial plus first impression. Dan ini adalah final looknya. Sengaja aku bikinnya ala apa ya, Hollywood glam if you will. So ya, aku nggak mau intro panjang-panjang karena videonya akan panjang ini. Jadi enjoy. Bye guys. Oke guys, aku udah mulai dengan skin preparation. Jadi ini aku dikirimin produk dari Sada. Memang nggak semua item aku dapat. Jadi mungkin beberapa produk atau beberapa step seperti maskara, atau mungkin kalau pas aku mau pakai krim contour atau pakai krim blush on itu aku akan kombinasikan dengan produk lain. Cuman ya kurang lebih nanti kalian bisa lihat hasilnya overall tetap didominasi sama si Sada ini ya. Oke, kita akan masuk ke complexion dulu. Ini semua produk skin prep aku sudah meresap, jadi sudah aman untuk dipakein produk dari complexion. Di sini kita punya Rubian Signature Airy BB Cushion. Aku pilihnya yang shade-nya light neutral. Dan dari semua produk Sada yang baru aku cobain itu baru 2 produk ini ya. Satu si lipsticknya sama si lip glossnya. Nah, jadi untuk yang lain aku benar-benar masih first impression. Oh enggak sama bedaknya. Aku udah cobain bedak taburi juga. Tapi sisanya ini kurang lebih akan jadi first impression juga sekalian. By the way, ini kemasannya lucu deh. Jadi kalau kalian perhatiin ini ada magnetnya gitu. Dia nutupnya nggak seperti cushion biasa ya, tapi dimagnetin. Ini kebetulan banget sebenarnya di wajah aku ada bekas jerawat yang ya kalau kalian melihat perjalanan aku di Instastory selama 2 minggu terakhir ya, aku cukup struggle dengan beruntusan baru. Jadi ini cukup banyak spot yang bisa ditutup. Kita akan lihat ya bakal ketutup atau enggak pakai si BB cushionnya ya. Oke, here we go. Oke, sepertinya aku milih shade yang agak terlalu keputihan. Dan nanti juga bedaknya nih bedak yang translucent lagi ya, bedaknya agak putih. Jadi siap-siap aja, aku akan kasih disclaimer bahwa complexion aku hari ini akan sedikit keputihan dibandingkan sekitar aku biasanya. Biasanya aku itu punya 2 mood kalau pakai cushion ya. Kalau misalnya aku pengen pakai untuk daily yang sebenarnya mungkin aku nggak terlalu suka kalau misalnya nanti seharian agak terlalu dempul, aku pakai BB cushion itu cuma sedikit ya, cuma bagian pipi, kanan, kiri, dahi, dagu, terus aku sebarin dengan cara digesek-gesek ya, kayak kita ngeblend moisturizer. Tapi kalau misalnya aku pengen fuller coverage, aku akan pakainya sebagaimana aku pakai foundation yang liquid biasa ya. Jadi kalau misalnya aku pakai brush, aku suka di stippling sampai rata ya coveragenya, supaya aku bisa lihat nih ini coveragenya gimana kalau di wajah dan bagaimana kalau dia dipakai seharian dengan kondisi yang volume yang dipakai juga lebih banyak gitu ya. Oke, kalau dari packagingnya ya, aku tuh berusaha mencari tahu ini claimsnya tuh apa aja. Cuman sedikit banget yang aku bisa tangkap dari packagingnya. Di sini cuma dijelasin kalau dia itu blendable and buildable cushion. Jadi supposed to be kalian bisa aja nge-buildable coveragenya. Sebagaimana aku lihat ini memang coveragenya boleh dibilang medium. Jadi untuk ngeratain warna dia benar-benar bisa nge-even out skin tone. Tapi untuk dari segi coveragenya, aku notice kalau kayak kemerahan bagian hidung aku itu belum sepenuhnya ke cover dengan si BB cushionnya ini. Terus dia bilang that enhance your skin natural glow with UV protection and oil control. Kalau misalnya cushion di-infuse dengan sun protection ya, misalnya UV sunscreen atau UV protection, aku percaya, menurut aku nggak ada masalah kalau BB cushion ini ada sun protectionnya. It's a very good thing malah ya. Cuman kalau dari segi oil controlnya, ini yang kita akan lihat nih, apakah dia benar-benar bisa oil control ya. Jadi di sini kalau aku lihat shine-nya, apa ya kita bilangnya, mengkilapnya ya, mengkilap yang muncul di wajah aku nih, ini memang agak kelihatan jelas. Dan itu yang aku bilang ya, biasanya kalau kita pakai sunscreen, kalian akan menotice complexion kalian akan seperti ini karena memang lapisan apa ya kita bilangnya barrier atau si wujud sunscreennya itu memang harus dibuat ngebentuk lapisan terpisah sendiri yang seolah-olah ini kayak ngeblocking wajah kita, kulit kita dari sinar UV. So yeah, anyway, aku sih pribadi akan merasa itu tuh bertolak belakang sifatnya antara oil control atau
produk dengan sun protection ya. Cuman kita akan lihat aja. Aku pribadi sih akan merasa ini mungkin nggak akan se-oil control itu kalau di wajah aku ya. Apalagi sebagaimana yang sudah aku bilang ya, kalau pada dasarnya kulit kita itu berminyak, basically semua produk apapun itu nggak akan bisa menahan atau mengontrol oil yang nantinya akan keluar dari kulit kita sendiri. So ya, sebenarnya sih ini bukan bad thing ya. Jadi aku nggak bilang kalau ini tuh jelek, kalian jangan punya ekspektasi tinggi dengan cushion yang katanya oil control itu nggak akan nge-control oil kalian. Aku simply hanya menyatakan bahwa nggak ada produk di dunia ini yang bisa mengontrol minyak kalian. Sekarang aku akan masuk ke concealernya karena di area yang kayak under eye aku sama redness gitu ya, mungkin bagian nggak sih, kalau jerawat kayaknya nggak akan nambel. Aku akan pakai concealernya. Dan kalau kalian lihat masih ada lingkar mata aku yang keabuan ya, karena kalau misalnya kita punya dark circles di cancel out dengan sesuatu yang putih itu memang nggak akan hilang sempurna. Nah, di sini aku pakai Toya Conceal and Contour. Jadi mereka punya 3 shade. Sorry ya, aku nggak bisa pegang katalognya karena aku filming pakai handphone aku dan aku nggak punya brosur katalognya. Jadi aku nggak bisa melihat ini kalau misalnya masing-masing produk itu ada berapa shade-nya. Nanti kalian bisa cek di official shop-nya ya. Aku akan taruh linknya di description down below. Nah, ini aku pilih yang shade-nya beige. Jadi kurang lebih dia itu warnanya lebih ke arah gelap ya, bukan putih terang. Jadi ini yang biasanya aku akan pakai kalau misalnya aku mau menetralisir warna yang pigmentasinya jauh lebih gelap dibandingkan warna kulit biasa. Oke, kalau di sini dia claimsnya itu crease proof, giving soft focus and undetectable natural finish. Jadi supposed to be, walaupun dia konsistensinya adalah concealer yang kering, concealer yang dikemas dalam bentuk pot atau stick kayak gini, biasanya kan formulasinya jauh lebih kering dan padat dibandingkan liquid concealer yang pakai dual foot applicator ya. Dan biasanya kalau semakin kering konsistensi produk kayak cream foundation, cream concealer, itu yang biasanya akan berasa berat. Jadi setiap kalian bergerak dikit, setiap ada tekstur sedikit itu akan bergeser. Jadi kita akan lihat apakah dia benar-benar at least bisa membuat creaseless formula ya, terasa seperti nggak pakai apa-apa. Jadi aku akan pakai secukupnya juga. Oke, ini aku terangin dikit handphonenya biar kalian bisa lihat ya. Ini perbandingannya yang aslinya. Ini yang aku tutup sedikit, belum aku blend. Oke, dari warnanya aku suka banget. Terus biasanya aku kalau misalnya mager pakai spons basah, kalian tinggal pakai cushion puffnya. Terus kalian tap-tap dengan cara di tap-tap ya, bukan digesek. Ya, aku coba blend pakai jari supaya aku bisa ngerasain konsistensinya seperti apa. Oke, kalau dari teksturnya, feelsnya memang dia berasa seperti creamy ya, seolah-olah seperti kalau kalian ngeblend pakai liquid concealer aja gitu biasa. Oh my god, kelihatan kan ya bedanya kalau udah di conceal. Oke, sekilas info sedikit. Jadi ini kan aku udah cukup lama ngeblend concealer dulu, terus ngomong, belum kalau ngomong salah gitu ya. Jadi ada beberapa menit tuh kebuang. BB cushionnya, walaupun dia bisa dibilang 1 atau 2 tingkat. Iya, 1 atau 2 tingkat lebih cerah dibandingkan skin tone leher aku ya. Skin tone wajah aku juga tadi kan nggak seputih ini. Aku sih ngerasa dia nggak terlalu oxidize, ya. Which is a very interesting thing. Nggak tahu nih, ini belum ketara oxidize di wajah aku. Oke, aku bisa aja lanjut dengan krim contour atau krim blush on yang brand lain. Cuman sepertinya aku tidak akan menggunakan yang lain. However, jadi nanti aku akan contour dengan eyeshadow palette-nya aja. Dan mungkin kalau untuk blush on-nya, aku bisa pakai salah satu dari lip produknya ya. Di sini aku kan punya 3 shade. Aku akan pakai yang shade-nya Lengo, atau kita swatch aja dulu kali ya di tangan ya, biar aku bisa tahu skin tone mana yang kira-kira akan cocok dengan aku hari ini. Ini yang shade-nya Haju. Ini yang akan aku pakai nanti di bibir. Maaf aku ngegas. Funny story, jadi waktu aku milih shade-nya, aku itu ngeliat katalog mereka dong ya di Instagram. Terus ya gitu, kalau misalnya ngeliat katalog tuh kadang aku ragu juga, kayak ini bagus, itu bagus. Sampai akhirnya aku nemuin foto The Real Goddess, Cathy Sharon herself. Terus aku lihat di situ ada yang nanya kan, ini lip combonya apa? Terus di situ ditunjukin kalau itu adalah campuran antara Haju dan
Lenggo kalau nggak salah deh. Terus aku langsung kayak oke, aku mau dua-duanya. Aku pengen tahu kalau misalnya itu di mix di bibir aku nanti gimana hasilnya ya. Anyway, kembali lagi dengan blushnya. Nanti itu warna blush on yang aku akan pakai. Aku mungkin campur dua-duanya kali ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita akan pakai yang shade-nya. Oh my god, pusing. You know what? Aku akan campur dua-duanya. Aku akan campur Haju dan Lenggo untuk cream blush on aku hari ini. Yang sebenarnya ini suka ditanya juga ya, Kak Sarah tuh sebenarnya suka warna blush on seperti apa sih? Aku suka warna netral. Jadi netral itu biasanya ketika kalian campurkan dua warna, satu warna warm, satu warna cool tone, kalian mix, itu akan keluar satu warna netral. Karena namanya netral ya, dia tuh tengah-tengah. Nggak bisa dibilang terlalu warm, nggak bisa dibilang terlalu cool. Jadi ini pas aku mixing barusan ini keluar seperti warna salem yang biasa aku suka pakai. Jadi definitely aku akan campur mereka berdua. Biasanya aku kalau nyampurin lipstick untuk cream blush, aku akan campur di tangan dulu. Apalagi yang sebagaimana aku suka bilangnya, aku nggak suka nge-aplikasiin cream blush on itu langsung ke pipi. Terus kalian taruh di tempat yang kalian mau ada warna blush onnya. Lalu gunakan spons atau cushion puff untuk ngeblend warnanya. Setting powdernya aku suka dengan kemasannya ya. Jadi ini ada lidnya gitu, ada buat yang nutup antara shifter dengan si tutupnya. Jadi ini bukan tipikal produk yang kalau kalian buka itu tumpah kemana-mana. Aku pilihnya yang translucent loose powder. Mereka ada juga yang warnanya, tapi aku ngeliat katalog kemarin, aku entah kenapa kepo aja dengan yang translucent ini. Aku nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak ya, tapi ini butirannya tuh halus banget. Nggak tahu, mungkin pengaruh dari shifternya juga. Ini jadi bedak yang keluar itu seolah-olah kayak kalau kalian ngeayak terigu, lembut gitu partikelnya, bukan tipikal partikel yang ya bedak aja gitu ya, bedak tabur. And the thing is, kalau dengan loose powder yang translucent kayak gini, aku tuh kadang-kadang ya suka kayak dilema gitu. Aku ada hubungan love and hate relationship kalau dengan translucent powder seperti ini. Ketika aku kerja jadi makeup artist, ketika aku punya klien yang untuk party, graduations, engagement, and all things like that. Ketika aku bikin foundation yang sudah di mixing kayak gimana aku suka ngajarin ya, memang aku itu nggak terlalu bersahabat dengan translucent powder. Gak tahu kenapa tuh ya, aku selalu ngerasa dia agak sedikit berpengaruh dengan hasil warna foundation yang udah aku set setelahnya. Tapi semakin aku explore dunia makeup di ranah yang lain gitu ya, nggak cuma sebagai makeup artist klien aja, yang klien freelancer seperti itu. Jadi ketika aku melihat dari sudut pandang yang lebih jauh, misalnya kalau kalian mau bikin editorial look, foto studio look gitu ya, produk katalog, produk shoot brand campaign, menurut aku fine loose powder, micro powder itu sangat-sangat berpengaruh dengan hasil complexion kalian. Agak sedikit sulit untuk menemukan atau menghasilkan hasil yang kalian suka lihat di foto yang super close up, yang pori-pori kelihatan. Kalau bedaknya itu terlalu smoothing, seperti bukan smoothing malah ya, bedaknya tuh berat sampai berasa banget itu tuh teksturnya tekstur bedak, bukan tekstur kulit kalian. Jadi micro loose powder sangat berpengaruh sih ya. Cuman memang kalian akan jarang menemukan aku pakai translucent powder kalau aku bikin look seperti yang tadi aku bilang, graduation kah, engagement mungkin ya. Aku ngerasa sih memang aku harus omongin ini karena aku tahu followers sejati aku pasti akan ngeh nih. Sarah tuh sering bilang dia nggak suka pakai translucent powder, dia nggak suka pakai translucent powder. Kayak misalnya seperti ini ya, ini tuh hasilnya sebenarnya di dunia asli. Aku ngelihat wajah aku jadi putih karena bedak translucent itu awal-awal memang pasti akan meninggalkan sedikit warna filter yang agak keputihan gitu ya. Tapi kalau di kamera it looks fine karena dia justru ngeset foundation aku, BB cushion maksudnya, ngeset wajah aku tanpa kelihatan seolah-olah aku pakai bedak. Paham gak sih? Jadi dia mengeringkan, dia membuat si BB cushion atau foundation ini nggak akan geser-geser, tapi dia tidak menghilangkan efek asli dari kulit aku. If that makes any sense. So ya, mumpung aku lagi pakai translucent powder ini ya, jadi ada tempatnya untuk aku berbicara tentang translucent powder. Cuman nggak semua translucent powder itu aku suka ya. Nggak semua translucent powder artinya dia bisa ngasih efek smoothing, dia bisa ngasih efek seolah-olah seperti filter.
Dulu-dulu waktu translucent itu baru booming di kalangan brand lokal, beberapa brand pertama yang ngeluarin translucent powder ya, itu literally berasa seperti tepung ya. Jadi dulu sempat ada masanya dimana, ntar aku lagi ngeluarin. Kalau kalian suka merhatiin ingredients, ada satu bahan yang biasanya suka muncul kalau kalian beli translucent powder, itu namanya corn starch atau tepung maizena ya. Biasanya sih kalau di bahan dapur namanya itu tepung maizena. Cuman bukan berarti corn starch yang dipakein ke bedak tabur itu adalah tepung maizena. Maksudnya bahan utama mungkin ya. Nah, aku ngerasa itu yang bikin efek jadinya terlalu keset, sehingga kalau dipakai di kulit dia itu malah membuat hasil apa ya, aku bilangnya ya. Jadi awalnya dia nge-set ke kulit, tapi kalau misalnya kulitnya mengering, si bedaknya tuh jadi bubuk lagi. Aku nggak ngerti tuh kenapa ada konsep seperti itu ya, ada wujud yang dia kalau nanti kulitnya kering, dia ikutan mengering lagi, jadi malah ngelupas seperti kayak gitu. Sehingga kalau kalian zoom in ya, kulit kalian itu di antara kulit-kulit yang kerut-kerut asli tekstur kulit kita, si bedaknya tuh jadi memecah di bagian itu. Itu biasanya yang aku temukan di translucent powder pada saat itu lah ya. Jadi mereka translucent powder, tapi mereka tidak seperti micro rasanya. Jadi translucent powder pun nggak bisa sembarang translucent powder aku bilang itu akan bekerja dengan baik untuk ngasih smoothing effect seperti ini. Ini yang Sada cukup oke. Dan kalau dari ingredientsnya, aku memang nggak menemukan apa tadi tuh si corn starch yang aku bilang biasanya aku temukan di translucent loose powder lainnya. Jadi aku akan pakai sedikit bedak padat karena aku pengen menguningkan sedikit bagian wajahku. So yeah, I'll be right back. Sekarang aku jauh lebih pede karena muka aku sudah kembali seperti leher aku. Oke. We shall go on. Aku akan masuk ke powder contour dulu. Kita akan pakai dari eyeshadow-nya. Oke, di sini tuh aku punya Bias Illuminating Powder. Aku nggak tahu kenapa pas aku ngeliat aku pengen pakai. Ini adalah bedak putih. Don't ask me. Aku lihat sih sepertinya ini bedak yang ada sedikit micro glitter. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai ini akan menghasilkan efek yang lebih illuminating karena dia juga bilangnya ini adalah illuminating powder. Biasa sih yang aku lihat kalau kita mau pakai illuminating powder ini nggak seperti highlighter. Highlighter itu cuma dipakai di area yang tinggi ya, yang highest point of the cheek. Kita akan mulai dari dahi dulu karena biasanya kalau kalian mau ada efek illuminating yang paling gampang adalah di dahi ya. Jadi memang efeknya itu tidak akan seintens glowing yang dihasilkan dengan highlighter. Biasanya efek illuminating ini itu benar-benar di seluruh area dimana dia kena cahaya, tapi bukan hinyai ya. Jadi mungkin fokusnya Sada ini berhubung Cathy Sharon juga adalah public figure yang rutinitasnya itu nggak cuma di dunia asli tapi juga di depan lensa kamera. Jadi produk-produknya itu banyak yang secara tidak langsung itu fokus dengan keperluan yaitu ya tata rias di balik apa kita bilang itu entertainment. Jadi semacam kayak translucent micro powdernya aku ngerasa itu biasanya hasil finish powder yang kita akan temukan di artis-artis. Terus kayak si illuminating face powdernya kayak barusan. Kadang-kadang mungkin kalau kalian bikinin complexion untuk artis, kalian nggak mau dia itu terlalu becek, jadi tetap kita harus set dengan bedak sampai kering. Tapi supaya kelihatan glowing, supaya kelihatan sehat, supaya nggak kelihatan full dead matte di lensa kamera, itu digunakan illuminating powder. As for me, ini sih kita belum kelihatan banget illuminating powdernya, tapi aku bisa lihat ini wajah aku ada illuminatingnya. Oke, kita akan masuk ke blush on. Ini adalah Ganda powder blush. Aku suka namanya ya, Ganda. Aku akan pakai dua-duanya sebagaimana aku bilang tadi. Oke, moving on to the brows. Di sini ada produk namanya Perfect. Aku nggak tahu ini pronunciasi gimana kalau ada kutip seperti itu. Telu. Sebut saja dia Telu. Perfect Telu Brow Liner. Jadi di sini pensil alisnya itu tidak hanya pensil alis dan spoolie. Di sini ada wujud pensil alisnya, lalu ada concealer untuk ngedefine bagian under brows ya. Kalian kan tahu ya kalau misalnya kita mau ngerapihin bingkai alis kita pakai concealer. Terus ada eyebrow mascaranya.
Again, produk yang very handy, jadi lebih mudah dan cepat digunakan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah tipe pensil alis yang bentuknya tuh pipih, bukan micro tip, tapi bukan juga yang bentuknya segitiga ya. Aku sebenarnya kurang suka dengan yang bentuknya segitiga, biasanya agak susah untuk bikin bingkai setajam ini. Tapi sebagaimana yang kalian bisa lihat, tadi aku cepet banget ngebingkainya. Jadi walaupun biasanya kita itu sudah terbiasa bikin alis, kalau memang tidak didukung dengan pensil alis yang mudah untuk dikerjakannya, ya pasti akan lama juga ya. Oke, aku akan isi dulu sekarang dengan isinya. Oke, sekarang aku akan set dengan eyebrow mascaranya dulu, baru nanti akan aku define dengan eyebrow concealer ya. Aku senang sih dengan kenyataan ini tuh kecil banget ya, jadi nggak terlalu bikin susah, dan dia justru malah ngena di bagian setiap helai alis. Nah, sekarang kita akan cobain yang Divine. I'm pretty nervous karena ini bentuknya itu aplikator apa ya? Kayak busa gitu ya, kayak untuk eyeshadow sponge. Cuman aku nggak tahu apakah dia akan lebih mudah untuk digunakan kalau bentuknya itu bulat seperti ini. Nah, dan warnanya itu agak putih gitu. Nggak berasa basah concealernya. Oke, I see you. Jadi prinsipnya dia dari yang aku rasain sih ya nih. Jadi kan warnanya tuh nggak terlalu pigmented banget yang sampai kayak kalau kita pakai concealer basah biasanya. Jadi si busanya itu menurut aku ya rasanya tuh seolah-olah seperti kayak penghapus. Jadi kalian nggak terlalu bisa lihat warnanya. Tapi kalau kalian olesin di bagian yang kalian mau pertajam, itu jadi kayak ngebersihin area kulit yang ada di situ. If I'm being really honest, mungkin kalau aku pribadi akan pakai concealer tuh si ini aja. Aku pakai brush terpisah terus aku jadiin concealer alis. Tapi ya untuk sebuah inovasi not bad. Sekarang kita akan masuk ke eyeshadow. Ketika aku milih eyeshadow ini, aku ngerasa ini tuh walaupun ada shimmernya, tapi dia tuh lebih ke arah shimmer yang jadi nggak terlalu bershimmer banget, nggak seperti shimmer yang aku tunjukkan di Instagram. Dia lebih ke arah satin, nah itu namanya satin. Dan kembali lagi, entah kenapa pas aku lihat eyeshadow ini, aku tuh kebayangnya eyeshadow yang dipakai untuk artis ketika mereka mau tampil, mau perform gitu ya. Jadi seharusnya ini seperti tipikal Hollywood glam yang ada soft smoky eyes-nya. Kita akan mulai dari warna transisi yang ini dulu. Dari situ aku akan masuk ke ngeblending sedikit warna transisinya. Jadi tanpa aku tambahkan eyeshadow, aku akan berusaha menipiskan si warna transisi ini. Dari warna transisi yang pertama aku akan taruh transisi yang lebih gelap sedikit. Kita akan bikin warna eyeshadownya lebih cat eye-ish. Oke, kita akan lanjut dengan warna yang lebih gelap lagi. Akan pakai hanya di bagian bawah aja. Tadi aku udah kesini, sekarang kita akan masuk sini. Secara nggak sengaja aku baru saja bikin semi cut crease. Nggak sengaja. Tanggungnya udah kebentuk garis kayak gitu, kita akan bikin aja, coba lanjutin. Aku akan lanjutkan dengan eyeliner. Kita akan bikin ini even smokish. Melihat eyelinernya mereka, sebenarnya aku pengen pilih semua shade kalau aku bisa waktu itu ya. Kembali lagi karena aku sedang fokus dengan editorial look, aku sedang fokus membuat konten tentang editorial look ya. Menurut aku pensil eyeliner adalah essential banget kalau kalian pengen bikin sesuatu yang
intense warnanya, langsung kelihatan dan mudah di blend. Pencil eyeliner is the key. Tapi untuk sekarang aku settle down dengan warna hitam dengan birunya dulu. Kita akan lengkapin look ini dengan eyeliner hitamnya. Okay, she's creamy. I like it. Formulanya mengering agak cepat, jadi kalau misalkan kalian mau nge-smudge eyeliner ini nggak boleh terlalu lama didiemin di kulit dulu. Aku suka sih eyeliner yang creamy ya, yang nggak bikin kita tuh harus narik kulit dulu supaya dia warnanya langsung keluar karena harus ditekan. Jadi menurut aku formulasinya ini udah pas banget. Aku akan pakai maskara terpisah dan aku akan pakai bulu mata. So be right back. Tinggal terakhir bagian lipstick, aku akan pakai sebenarnya tadinya aku pengen pakai kombinasi yang dipakai sama Cathy Sharon yang tadi aku bilang, tapi karena aku udah tahu, aku akan pakai kombinasi ini dulu yang kesukaan aku kemarin. Waktu aku lihat di katalognya, aku pikir ini bakal jadi nude yang terlalu pucat, makanya aku pilih warna lain. Aku pikir aku harus kombinasikan dengan warna lain, tapi pas aku pakai yang kemarin di story, gila. Ini salah satu item yang mungkin aku akan repurchase setelah habis karena si warna haju ini it's basically perfect nude shade. Oke, jadi kalau kalian suka dengan warna lipstick matte, kalian tinggal simply leave it like this. Tapi aku dari awal juga langsung kebayang aku mau pakai gloss, makanya aku minta lip glossnya mereka. Ada 3 warna, cuman ya again karena limitnya, aku akhirnya ambil 2 dulu yang kemungkinan besar akan aku pakai terus-terusan. Ini Sunny Soul, dia hintnya lebih ke arah warm nude, sedangkan kalau yang satunya lagi ini Playful Harajuku, dia lebih ke arah nude yang cool tone ya, lebih ke arah pinkish. Ini ke arah peaches. Kalau kita pakai gloss itu biasanya aku fokus di bagian dalam dulu, nggak usah overline sampai ke bagian luar. Okay, so anyway, overall aku bisa bilang ini semua produknya itu approved. Mungkin memang kalau untuk BB cushion aku nggak terlalu akan pakai seintens itu karena aku tipe kulitnya berminyak. Kalau ditanya produk favorit aku yang mana, jelas aku akan pilih lipstick dan lip glossnya dulu. Itu sudah combination terbaik banget. Kedua mungkin aku akan pilih loose powdernya. Sebagaimana aku jelaskan tadi, aku agak cukup banyak tuh ya ngejelasin detail dari pemilihan translucent powder dan efeknya gimana. Kenapa aku kadang-kadang nggak suka dengan translucent powder yang lain. Sama paling terakhir aku suka dari eyeshadownya. Gimana ya? Eyeliner atau eyeshadow ya? Dua-duanya. Karena eyelinernya tuh creamy banget dan warnanya tuh intense. Kalian bisa lihat ya, ini mataku jauh lebih complete setelah aku kasih eyeliner. Eyeshadownya juga surprisingly mudah keluar warnanya, easy to blend, jadi nggak bikin eye look aku semacam seperti patchy. So kurang lebih itu pendapat aku mungkin ya. Special thanks untuk Sada Cosmetic yang sudah memberikan aku kesempatan untuk nyobain produk kalian. I hope you guys enjoy today's video, and if you do, please make sure to give this video thumbs up, and I'll see you guys in the next one. Bye guys!